Next, halaman 164. Menabung lebih banyak atau meningkatkan penghasilan? Bila saat ini Anda memiliki penghasilan sebesar 250 juta per tahun, berapa besar yang dapat Anda sisihkan setiap tahunnya untuk mulai membangun aset produktif? Setelah menyisihkan untuk tabungan masa tua, dana pendidikan anak serta cicilan rumah, mungkin tidak banyak lagi uang Anda yang tersisa. Katakanlah Anda dapat menyisihkan 25 juta per tahun dengan mengabaikan hasil investasi untuk mencapai 10 miliar, artinya Anda harus menabung selama 400 tahun. Terlampau lama, bukan? Seandainya Anda melakukan penghematan dan menabung lebih banyak lagi, anggap saja 100 juta per tahun, Anda masih memerlukan waktu 100 tahun untuk mendapatkan 10 miliar. 100 juta dikali 100 sama dengan 10 miliar. Bila Anda memiliki impian mencapai financial freedom, terutama tahapan financial abundance, dengan lebih cepat, jalan satu-satunya adalah meningkatkan penghasilan. Tidak cukup hanya dengan berhemat. Saya pertama kali menyadari hal ini di tahun 2005. Saat itu saya tersentak, sebab setelah menghitung-hitung, bila ingin mencapai tahapan financial abundance secepatnya, saya harus meningkatkan penghasilan dengan drastis. Menabung saja tidak cukup, saya harus memiliki penghasilan bersih setidaknya 1 miliar per tahun atau sekitar 100 juta per bulan. Dengan kekuatan penghasilan itu, saya akan dapat mencapai financial abundance dalam waktu kurang dari 10 tahun. Kendaraan menuju financial freedom. Lalu, bagaimana caranya saya bisa memiliki penghasilan bersih senilai 100 juta per tahun? Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, saya menemukan bahwa pilihan terbaik untuk meningkatkan penghasilan secara drastis adalah dengan membangun bisnis. Sebagai karyawan, sulit bagi saya mencapai peningkatan penghasilan yang signifikan dalam waktu singkat. Alasannya, pertama, wewenang bukan di tangan saya. Kedua, saya harus mencapai posisi direktur atau presiden direktur di perusahaan itu untuk mendapatkan penghasilan sebesar 100 juta per bulan. Saya lihat jabatan itu umumnya ditempati oleh mereka yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Belum lagi, saya harus bersaing dengan ribuan karyawan lain dari berbagai departemen. Rasanya terlalu lama dan mustahil untuk bisa mencapai financial freedom bila saya terus bertahan bekerja di perusahaan itu. Pilihan lainnya adalah bekerja untuk diri sendiri, yaitu menjadi pekerja mandiri atau pemilik usaha kecil, self-employed atau small business owner. Banyak pekerja mandiri seperti dokter, pengacara, artis, atau pemilik toko yang memiliki penghasilan tinggi. Peluang bagi saya waktu itu adalah menjadi konsultan teknologi informasi atau IT. Namun, saya melihat ada permasalahan penting bagi mereka yang berstatus self-employed, yaitu penghasilannya bersifat sangat aktif. Artinya, mereka hanya menerima penghasilan ketika bekerja. Saat tidak bekerja, tidak ada pendapatan yang masuk. Konsekuensinya, mereka harus bekerja sepanjang waktu guna mendapatkan pemasukan yang stabil. Maka itu, saya berkesimpulan bahwa pilihan terbaik adalah membangun bisnis. Yang saya maksud di sini adalah bisnis yang memiliki sistem. Lebih tepatnya, sistem yang memungkinkan bisnis kita dapat berjalan dengan baik tanpa perlu campur tangan aktif kita sebagai pemiliknya. Sistem yang memungkinkan duplikasi dan ekspansi bisnis. Misalnya, untuk meningkatkan penghasilan, kita tinggal membuka cabang.
Dengan adanya sistem kualitas pelayanan yang sama, dapat kita pastikan sehingga peluang keberhasilan bisnis menjadi lebih tinggi. Membangun bisnis tidak mudah, namun bisa dikerjakan. Sebagian dari Anda mungkin akan berkata, bikin bisnis kan enggak gampang. Enggak semua orang dilahirkan untuk menjadi pebisnis. Saya bukan berasal dari keluarga pebisnis. Saya nggak bisa jualan, lebih suka kerja di belakang layar. Atau saya tidak memiliki jiwa bisnis. Tahukah Anda, berbagai ketakutan itu sempat menghinggapi saya sebelumnya. Saya tidak pandai berbisnis. Saya bukan orang yang pandai bergaul. Profesi saya waktu itu adalah programmer yang lebih sering berurusan dengan komputer daripada manusia. Saya menyangka akan selamanya berkarir di korporasi, bukan berbisnis. Tapi kenyataannya kini sangat berbeda. Saya bersyukur dianugerahi Tuhan kesempatan untuk membangun bisnis. Ya, saya akui, membangun bisnis memang tidak mudah, tapi saya tegaskan sungguh bisa dikerjakan. Asalkan Anda mempunyai kemauan yang kuat, setiap orang bisa menjadi pebisnis, meraih sukses, dan mengalami peningkatan penghasilan yang signifikan. Di tahun 2005, saya bertemu dengan teman lama yang menawarkan kemitraan di sebuah bisnis unik dalam bidang asuransi. Suatu bidang yang tidak saya sukai dan mungkin diremehkan banyak orang. Saya harus mulai bekerja sebagai seorang agen yang menjual polis asuransi, self-employed. Namun, itu hanya di tahun pertama. Setelah itu saya dapat mulai membangun bisnis dengan jaminan penghasilan 100 juta per bulan di tahun keempat. Dan untuk melakukan semua itu tak perlu modal sebesar pun. Jadi, bisnis ini bebas risiko finansial dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Saya lalu mempelajari bisnis plan-nya. Semua tampak masuk akal. Dengan sistem yang begitu baik, ditambah peluang bisnis yang begitu luar biasa di Indonesia, siapapun yang tidak memiliki latar belakang dan jiwa bisnis seperti saya dapat mengerjakannya. Saya lalu mengambil keputusan besar, keluar dari pekerjaan dan meninggalkan status sebagai karyawan, untuk mulai merintis bisnis yang tak pernah terpikirkan sama sekali sebelumnya. Dan tahukah Anda, di tahun keempat saya memperoleh penghasilan persis seperti yang digambarkan dalam bisnis plan. Bukan karena kehebatan saya, namun semata karena sistem yang memungkinkan siapa saja untuk mengerjakannya. Dan tentu saja karena kasih karunia Tuhan. Kisah sukses lainnya. Beberapa tahun lalu, saya bertemu dengan seorang teman dari perusahaan tempat saya bekerja dulu. Waktu itu, dia telah memasuki masa pensiun dan baru memulai bisnis. Menurutnya, memulai bisnis dari nol di usia pensiun akan terlalu beresiko dan perlu waktu lebih lama. Dengan alasan itu, ia mengambil peluang yang ditawarkan bisnis waralaba. Dalam waktu 3 tahun, bisnisnya ternyata berkembang sangat baik. Saya terakhir bertemu dengannya di outlet kelima dari bisnis digital printing yang ia kelola. Luar biasa. Bila sebuah outlet dapat memberikan keuntungan bersih, katakan saja 25 juta per bulan, secara keseluruhan ia telah memperoleh penghasilan lebih dari 100 juta per bulan. Baru-baru ini, saya mendengar kabar ia baru saja membuka bisnis baru di bidang otomotif, masih menggunakan cara yang sama, yaitu dengan bisnis waralaba. Kisah lain yang juga menggugah saya adalah tentang maskapai penerbangan Lion Air. 10 tahun lalu, pemiliknya melakukan terobosan dengan memperkenalkan Buffett Flight di Indonesia, bermodalkan 1 pesawat saja. Sekarang, jumlah pesawat yang dimiliki telah bertambah menjadi 100 buah. Dengan kata lain, bisnisnya berkembang 100 kali lipat dalam waktu 10 tahun. Dahsyat.
Kisah sukses lain yang juga menggugah saya adalah lanjut, saya pun semakin yakin siapapun sesungguhnya bisa berbisnis. Sekarang kita bisa menemui begitu banyak potensi dan kesempatan. Saya yakin Anda dapat menemukan berbagai kisah sukses yang bisa menginspirasi Anda. Ingatlah, Anda perlu meningkatkan penghasilan dengan pesat bila ingin mencapai financial freedom di usia muda. Itu adalah satu-satunya jalan. Modal yang harus dimiliki dalam membangun bisnis. Saat saya sedang menuliskan langkah ini, seorang rekan menelpon dan bercerita, ia tengah merasa down dalam merintis bisnisnya. Beberapa waktu lalu ia berhenti bekerja sebagai karyawan demi mulai menekuni bisnis. Namun, ia menemukan bahwa ternyata menjalankan bisnis tidak semudah yang ia bayangkan sebelumnya. Setelah mendengar cerita teman itu, saya merasa perlu menuliskan bagian ini untuk menyemangati Anda yang memutuskan untuk terjun ke dalam dunia bisnis. Saya harap kisah yang saya bagi di sini dapat menjadi bekal fondasi yang kuat bagi Anda dalam berbisnis kelak. Bisnis dapat membuat Anda memiliki pertumbuhan penghasilan yang signifikan. Namun, Anda harus memahami bahwa dengan mulai berbisnis bukan berarti Anda akan bekerja lebih ringan, mempunyai lebih banyak waktu luang, dan dalam sekejap penghasilan akan bertambah. Itu semua adalah pemikiran yang salah. Bisnis memang dapat memberikan masa depan yang baik dengan pendapatan yang tak terbatas. Semua hal yang Anda harapkan tadi sangat mungkin terwujud, tapi nanti setelah bisnis Anda berkembang. Ketika bisnis baru mulai dirintis, Anda justru harus bekerja lebih keras. Anda harus mencurahkan jauh lebih banyak waktu, tenaga, pikiran, dan uang dibandingkan dengan saat Anda masih menjadi karyawan. Banyak orang terjun ke dalam bisnis dengan alasan bosan menjadi karyawan, bosan diomeli terus oleh atasan, atau kecewa dengan penghasilan yang pas-pasan dan tidak pernah bertambah. Mereka lalu mencoba berbisnis dengan harapan bisa punya banyak uang, kerja lebih santai, dan tidak lagi diomeli atasan. Tak sedikit yang kemudian kaget, kecewa, bahkan syok saat mendapati bahwa ternyata kenyataan tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan sebelumnya. Yang mereka hadapi justru sebaliknya, tugas-tugas yang dikerjakan jauh lebih berat ketimbang saat masih menjadi karyawan. Tak jarang mereka harus lembur sampai larut malam dan bekerja di hari libur dan weekend. Harapan tak diomeli atasan memang tercapai, tapi yang mereka hadapi malah lebih bikin stres. Pontang-panting menghadapi pelanggan yang komplain dan marah-marah. Menurut statistik, sebanyak 95% orang gagal dalam berbisnis bukan karena mengalami kegagalan atau merugi, melainkan karena mereka memutuskan untuk berhenti saat sadar bahwa yang harus dikerjakan ternyata jauh lebih berat dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Sebetulnya, ini sangat disayangkan. Saya pribadi pernah merasakan berulang kali ingin menghentikan bisnis yang kala itu masih dirintis. Namun, saya mencoba terus menguatkan diri sembari mengingat bahwa kerja keras di awal adalah harga yang harus saya bayar untuk mendapatkan kemapanan, financial freedom, dan kebebasan waktu di masa depan. Semua itu jelas sangat layak diperjuangkan. Berikut adalah beberapa hal yang menurut saya harus dilakukan saat baru mengawali bisnis. Start small. Setiap ide bisnis kemungkinan berupa ide yang besar dan membutuhkan modal yang tak sedikit pula. Coba pikirkan cara untuk memulainya dengan lebih kecil. Ingin memiliki restoran? Bagaimana kalau Anda memulainya dengan bisnis catering yang dikerjakan dari rumah? Ingin memiliki firma perencanaan keuangan pribadi? Mengapa tidak memulainya dengan menjadi agen asuransi paruh waktu seperti yang saya lakukan? Kerja keras. Kadang Anda harus bekerja di akhir pekan atau sampai larut malam. Tak apa, lakukanlah dan berusahalah membagi waktu dengan baik.
Miliki keyakinan yang kuat. Sebagai karyawan, Anda selalu mendapat jaminan penghasilan yang tidak seberapa di akhir bulan. Sebagai pebisnis, Anda tidak memiliki jaminan seperti itu. Maka itu, Anda harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa saat ini Anda bekerja keras karena kelak akan menerima hasil yang luar biasa. Next, menunda kesenangan. Jangan terlalu cepat menikmati keuntungan dengan langsung meningkatkan gaya hidup. Tingkatkan gaya hidup Anda sewajarnya dan gunakan keuntungan yang diperoleh untuk memastikan Anda mencapai financial freedom yang didambakan lebih cepat lagi. Bila Anda memulai bisnis paruh waktu, jangan gunakan keuntungan atau tambahan penghasilan yang diperoleh untuk meningkatkan gaya hidup. Tabung semuanya, sehingga Anda memiliki cukup dana untuk mulai berbisnis penuh waktu dan memperoleh hasil yang lebih maksimal lagi. Lanjut, tetaplah have fun. Nikmati setiap persoalan dan stres yang ditemui sebagai bagian dari proses pendewasaan diri. Bila ada masalah, segeralah selesaikan. Saat menemui masalah besar, cobalah dikecilkan untuk kemudian dibereskan. Satu hal lagi, Anda perlu memiliki fokus yang benar. Dalam bisnis asuransi, saya diajarkan untuk mengutamakan misi ketimbang komisi. Pendeta saya pernah mengatakan bahwa saya boleh menjadi kaya, namun janganlah mengejar kekayaan. Maknanya begini, fokus kerja saya harus benar dalam hal ini, yaitu mengerjakan yang terbaik bagi para pelanggan saya. Dan kebaikan maupun keuntungan akan menghampiri dengan sendirinya. Saat saya berfokus memberikan konsultasi dan pelayanan terbaik, nasabah-nasabah baru akan berdatangan. Saat Anda berfokus menawarkan produk yang bermanfaat dengan pelayanan yang baik, bisnis pasti tumbuh. Jadi, yakinlah bahwa bisnis layak dikerjakan. Miliki sikap mental dan fokus yang benar. Anda pasti akan berhasil. Selanjutnya, halaman 171. 2 aset utama. Ada 2 aset utama yang saya usulkan dalam 6K7L untuk Anda bangun dan miliki. Selain aset bisnis yang saya uraikan tadi, aset kedua yang saya usulkan adalah aset properti. Bisnis akan memberikan percepatan penghasilan sehingga Anda dapat mencapai financial abundance. Membangun bisnis memang penuh risiko, membutuhkan keberanian, tekad yang kuat, dan kerja keras. Itu merupakan keputusan hidup yang hanya dapat dijawab sendiri oleh Anda. Untuk mengurangi risiko dan memperbesar peluang keberhasilan, Anda dapat mengambil bisnis waralaba. Contohnya, seperti yang saya dan teman saya lakukan. Investasi kami dalam bisnis waralaba ini mampu menghasilkan arus penghasilan lebih dari 100 juta per bulan. Pilihan terakhir, apabila Anda tak mau mengambil banyak risiko adalah dengan berinvestasi dalam bisnis orang lain. Anda dapat melakukannya dengan cara berinvestasi lewat saham. Dengan membeli saham, Anda ikut memiliki perusahaan tersebut dan Anda berhak memperoleh pembagian keuntungan, dividen, dan pertumbuhan nilai perusahaan capital gain. Cara berinvestasi dalam saham yang saya sarankan adalah membeli reksadana dan menahannya, buy and hold, bukan dengan berjual beli saham. Melakukan jual beli saham akan menghabiskan banyak waktu dan dalam banyak kasus tidak memberi keuntungan lebih apa-apa bagi sang investor dibandingkan bila berinvestasi dalam reksadana. Bila Anda memiliki kelebihan waktu, gunakanlah untuk membangun bisnis, bukan untuk memperjualbelikan saham. Saat ini, banyak bank menawarkan pendebetan otomatis dari rekening Anda untuk berinvestasi dalam reksadana saham. Manfaatkanlah fasilitas ini. Pendebetan langsung dari rekening mendorong Anda berinvestasi secara disiplin.
Langkah selanjutnya adalah membangun aset properti. Belilah properti kedua Anda, untuk kemudian membeli yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Setelah melewati langkah 5, Anda tentu sudah memiliki rumah pribadi. Nah, untuk membeli properti selanjutnya, gunakan cara yang sama seperti yang Anda gunakan ketika membeli rumah perdana. Perbedaannya di sini adalah properti yang harus Anda cari dan beli adalah yang dapat memberikan penghasilan, income, seperti misalnya ruang kantor, apartemen sewa, ruko, rumah kos, dan lain sebagainya. Anda dapat menggunakan sebagian dari keuntungan bisnis atau kapital yang telah terbangun dari reksadana saham Anda sebagai down payment bagi properti kedua. Bekerjalah dengan kreatif sehingga Anda memiliki dana untuk down payment secara lebih cepat. Bersamaan dengan aset bisnis, aset properti Anda akan menjadi mesin penghasil pendapatan pasif bagi Anda dan ahli waris. Aset properti. Properti yang saya sarankan Anda gunakan sebagai aset investasi adalah properti yang bisa memberikan penghasilan, income, seperti misalnya ruang kantor, apartemen sewa, ruko, dan lain sebagainya. Semua jenis properti tersebut juga sangat cocok sebagai bentuk warisan dibandingkan tanah misalnya, yang akan saya jabarkan lebih jauh dalam langkah 7 nanti. Properti merupakan jenis aset yang sangat disukai orang kaya karena berbagai kelebihan yang dimilikinya. Properti bersifat terbatas, jumlah tanah tidak akan bertambah sehingga nilainya pasti terus meningkat. Anda pun tak perlu bingung memilih properti mana yang bagus untuk dibeli. Dalam 10 tahun terakhir, tidak pernah ada orang yang membeli properti menahannya lantas merugi. Berbeda dengan saham, sekalipun Anda menahan sebuah saham selama 10 tahun, tetap ada kemungkinan merugi, bahkan bisa sampai dengan 80% sampai 90%. Yang pasti, pemilihan properti yang baik, khususnya dalam hal lokasi, dapat memaksimalkan keuntungan yang akan Anda peroleh. Keuntungan lainnya, Anda dapat membeli sebuah properti dengan harga jauh lebih tinggi dari dana yang Anda miliki saat ini. Dengan menggunakan modal 200 juta, Anda dapat membeli sebuah properti berharga 1 miliar. 800 jutanya, sisanya Anda peroleh dalam bentuk pinjaman bank. Hal ini memberikan keuntungan leverage bagi Anda. Tabel 21, ilustrasi keuntungan properti karena leverage. Halaman 173. Maksudnya begini, properti seharga 1 miliar yang saya sebutkan tadi, setelah Anda beli harganya misalnya naik sebesar 5% di pasaran. Dengan mengabaikan biaya-biaya lain yang keluar untuk menyederhanakan contoh ini, kenaikan atau keuntungan 5% tersebut sama dengan 50 juta, memberi Anda keuntungan 25% karena modal Anda hanya 200 juta. Contohnya sahabat saya yang baru saja memperoleh keuntungan lebih dari 100 juta dalam waktu 1 tahun karena keuntungan leverage tersebut, lihat tabel 21 tadi. Tahun 2011, ia membeli sebuah rumah dengan menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR). Diberkahi dengan keberuntungan timing dan pemilihan lokasi yang tepat, dalam waktu 1 tahun, harga properti yang ia beli meningkat tajam dari 6 juta per meter persegi menjadi sekitar 9 juta per meter persegi. Padahal, ia baru membayar down payment 20% dan mencicil 12 bulan. Properti dapat memberikan keuntungan dari dua sisi, arus kas, uang sewa, dan pertumbuhan kapital, kenaikan harga propertinya sendiri. Sebuah properti dengan kenaikan sebesar 15% per tahun belum tentu kalah dari saham yang mengalami kenaikan 20% per tahun misalnya.
Dengan tambahan keuntungan dari uang sewa sebesar katakanlah 10% per tahun, keuntungan dari properti bisa setara dengan atau bahkan lebih dari saham. Tahun 2006, saya membeli sebuah apartemen. Waktu itu pembelian apartemen belum terlalu populer. Sekarang pun mungkin banyak yang belum menganggapnya sebagai investasi yang layak dipertimbangkan. Banyak teman saya yang mempertanyakan keputusan saya membeli apartemen. Alasan saya waktu itu sederhana. Pertama, saya mengharapkan arus kas dari investasi saya dan apartemen memiliki nilai sewa yang lebih tinggi daripada rumah biasa. Kedua, tidak mungkin apartemen tidak mengalami kenaikan harga, sebab harga bahan bangunan pasti naik karena inflasi. Setidaknya, harga apartemen ikut naik sesuai inflasi. Perkiraan saya waktu itu 5% sampai 7% per tahun. Saya menuliskan langkah ini. Saya meninjau ulang keuntungan yang saya peroleh dari investasi apartemen tersebut. Lihat tabel 22. Kenaikan yang saya peroleh sekitar 15% sampai 20% per tahun. Tidak buruk bukan? Tabel 22. Ilustrasi keuntungan kapital ditambah sewa properti. Nanti bisa dicek halaman 174. Keuntungan lain dari investasi properti adalah Anda dapat membeli sebuah properti di bawah harga pasar. Sebuah properti dengan harga pasar 1 miliar rupiah dapat Anda beli. Misalnya dengan harga 10% lebih murah, 900 juta. Sebaliknya, sebuah properti dengan harga pasaran 1 miliar dapat Anda jual seharga 1,1 miliar dengan direnovasi terlebih dahulu misalnya. Keuntungan yang paling disukai orang kaya dari investasi properti adalah kendali berada di tangan mereka. Kita bisa merenovasi properti sehingga memberikan nilai jual yang jauh lebih baik dibanding properti sejenis. Saat kondisi ekonomi sedang tidak begitu baik, resesi, kita tetap bisa memperoleh keuntungan dari properti. Dengan sedikit kreativitas, kita bisa menyewakan properti dengan harga yang kompetitif. Misalnya, kita bisa menyewakan properti dengan harga yang kompetitif misalnya. Atau memberikan kemudahan atau fleksibilitas dalam termin pembayaran dan sebagainya. Masuk ke dalam dunia properti, real estate. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mencari properti dengan tanda dijual. Sungguh sesederhana itu. Mulailah meluangkan waktu melihat-lihat properti yang ditawarkan di sekitar Anda. Sebagai langkah awal, mulai pencarian dan pembelian di daerah yang Anda kenali. Misalnya, di sekitar rumah Anda saat ini. Di era informasi seperti ini, Anda juga bisa dengan mudah melakukan pencarian di internet atau cukup datangi kantor-kantor broker properti yang sudah sekarang dapat ditemui di mana-mana. Pendanaan down payment (DP) properti investasi Anda sebagai sumber pendapatan DP. Sebagai sumber pendanaan DP, Anda bisa mencairkan sebagian hasil investasi yang telah dilakukan dengan disiplin setiap bulannya. Misalnya dalam reksadana. Entah yang berasal dari keuntungan bisnis, hasil kerja paruh waktu, lembur, ataupun kenaikan gaji. Anda juga dapat memilih mendapatkan pinjaman tambahan dari KPR rumah Anda, refinancing KPR untuk mendapatkan dana DP. Harga rumah, apalagi bila Anda membeli di lokasi yang tepat, akan terus naik setiap tahunnya. Bila tahun ini Anda membeli sebuah rumah seharga 400 juta, 5 tahun dari sekarang harganya bisa menjadi 700 juta, naik sekitar 12% per tahun. Bila untuk membeli rumah tersebut, Anda menggunakan KPR dengan plafon utang sebesar 280 juta,
70% dari harga total, 5 tahun dari sekarang misalnya, Anda bisa mendapatkan tambahan pinjaman dari rumah tersebut sekitar 265 juta yang bisa digunakan sebagai DP pembelian properti kedua. Lihat tabel 23. Tabel 23 halaman 176. Ilustrasi penggunaan refinancing untuk DP properti lainnya. Anda kemudian dapat menggunakan uang sewa dari aset properti investasi tersebut untuk mengurangi kebutuhan cicilan per bulannya. Besarnya bunga KPR di Indonesia saat ini memang lebih tinggi dari potensi keuntungan sewa. Keuntungan bersih sewa nilainya sekitar 7-8%, padahal bunga KPR bisa mencapai 12%. Artinya, uang sewa belum bisa menutup 100% kebutuhan pembayaran cicilan. Untuk itu, Anda perlu memiliki kenaikan penghasilan sehingga mampu membayar kekurangan kebutuhan cicilan per bulan tersebut. Namun, dengan kreativitas Anda tetap bisa meningkatkan persentase keuntungan sewa. Misalnya, menyewakan lantai pertama ruko untuk waralaba dan lantai di atasnya untuk bisnis lain, misalnya kos. Sehingga nilai sewa meningkat lagi. Lagi pula, biaya sewa dengan berjalannya waktu akan naik dan pada akhirnya bisa menutup seluruh kebutuhan cicilan. Lakukan langkah-langkah tersebut secara terus-menerus dan Anda akan memiliki kerajaan properti sendiri. Satu hal yang perlu diingat adalah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pencarian properti untuk rumah tinggal pribadi dengan properti untuk investasi yang dapat menghasilkan penghasilan. Saat Anda membeli rumah pribadi, faktor emosi pribadi biasanya memberikan pengaruh yang sangat kuat. Anda mencari rumah yang secara estetik apik, terasa nyaman, dan kualitas-kualitas lain yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Anda. Namun, saat mencari properti untuk investasi atau disewakan, Anda perlu membeli properti yang menarik bagi calon penyewa potensial. Anda harus menyingkirkan kesukaan dan selera pribadi yang belum tentu diterima oleh pasar. Hal ini sangat penting untuk diketahui. Di atas semua itu, sekali lagi saya ingatkan, jangan biarkan diri Anda jatuh cinta kepada properti tertentu, sehingga membutakan logika. Jatuh cintalah kepada transaksinya yang akan memberikan Anda keuntungan investasi. Dan dalam investasi properti, konon terdapat 3 hal mendasar yang harus Anda pastikan saat membeli properti, yaitu lokasi, dan lokasi. Pembelian properti dengan cara-cara canggih. Banyak buku dan seminar dengan biaya tinggi menawarkan cara membeli properti dengan cara-cara canggih, tanpa uang, tanpa utang, bahkan bisa mendapat uang tunai. Teknik-teknik yang diajarkan begitu rumit, saya saja tidak pernah mengerti. Sebagian bahkan menurut saya tidak sesuai dengan etika. Permasalahan dengan teknik-teknik canggih tersebut adalah kebanyakan orang tidak bisa menerapkannya. Setelah mengikuti satu seminar ke seminar lainnya, saya menemukan bahwa properti yang mereka miliki ternyata tidak ada. Semua hanya menanti saat yang tepat agar teknik canggih tersebut dapat diterapkan. Bertahun-tahun mereka menanti, namun tidak pernah dapat mewujudkannya. Saran saya, bila Anda ingin membeli properti, gunakanlah uang. Anda punya uangnya. Dan utang, kalau perlu, utang KPR adalah utang yang baik. Gunakan penghasilan Anda untuk mencicil sebuah properti dan manfaatkan kenaikan penghasilan yang Anda terima untuk mengakuisisi properti lainnya. Gunakan ekuitas properti yang ada sebagai DP bila perlu. Anda pasti akan memiliki banyak properti.
Aset bisnis dan properti sebagai kendaraan meraih financial freedom. Tahun 2006, saya membuat rencana pembangunan aset impian senilai 10 miliar seperti berikut. Rencana mencapai financial independent. Bisnis 1, pendapatan pasif 70 juta. Keterangan, bisnis yang dibangun tanpa modal. Keuntungan bisnis digunakan sebanyak mungkin untuk memulai membangun aset properti. Properti 1, nilainya 1,5 miliar. Hasilnya 8%, pendapatan pasif 120 juta. Properti 2, nilainya 650 juta. Hasilnya 8%, pendapatan pasif 52 juta. Saya berkomitmen mencapai target ini sebelum 1 Januari 2009. Total pendapatan pasifnya 242 juta dan nilainya properti dan bisnisnya 2,2 miliar 150 juta. Rencana pencapaian financial reach. Target pendapatan pasif 480 juta, yang sebelumnya target pendapatan pasifnya 240 juta untuk financial independence. Bisnis 1, untuk rencana mencapai financial reach. Bisnis 1, pendapatan pasif 100 juta. Keterangan, bisnis yang dibangun tanpa modal. Keuntungan bisnis digunakan sebanyak mungkin untuk membangun aset bisnis lain, properti dan reksadana. Bisnis 2 nilai 150 juta. Persentase hasil 75%. Pendapatan pasif 112 juta 500. Properti 1, 1,5 M. Persentase hasil 8%. Pendapatan pasif 120 juta. Properti 2, 650 juta, persentase hasil 8%, pendapatan pasif 52 juta. Properti 3, nilainya 420 juta, persentase hasil 8%, pendapatan pasif 33 juta 600. Reksadana, nilainya 500 juta, persentase hasil 12%, pendapatan pasif 60 juta. Priority Bank. Total pendapatan pasif adalah 478 juta 100 ribu dan total nilai asetnya 3,3 miliar 220 juta. Saya berkomitmen mencapai target ini sebelum 1 Januari 2012. Rencana mencapai financial abundance. Target pendapatan pasif 1,2 miliar. Bisnis 1, pendapatan pasif 200 juta. Bisnis yang dibangun tanpa modal. Bisnis 2, nilai 150 juta. Persentase hasil 125%. Pendapatan pasif 187 juta 500 ribu rupiah. Properti 1, nilai 1,5 miliar. Persentase hasil 8%, pendapatan pasif 120 juta. Properti 2, 650 juta. Persentase hasil 8%, pendapatan pasif 52 juta. Properti 3, nilai properti 420 juta. Persentase hasil 8%, pendapatan pasif 33 juta 600 ribu. Properti 4, nilai 2 miliar, persentase hasil 8%, pendapatan pasif 160 juta. Properti 5, nilai properti 3,75 miliar, persentase hasil 8%, pendapatan pasif 300 juta. Reksadana 1 miliar, persentase hasil 12%, pendapatan pasif 120 juta. Priority Banking. Royalty buku, nilai
100 juta, persentase hasil 50%. Pendapatan pasif 50 juta. Total aset nilainya 9,57 miliar. Pendapatan pasif 1,223 miliar. 1.223.100.000 rupiah. Saya berkomitmen mencapai target ini sebelum 1 Januari 2014. Ini adalah tabel 24 di halaman 180, contoh pengembangan aset impian LTN. Beberapa target memang belum tercapai dan sampai detik ini masih terus saya upayakan. Satu hal yang tidak saya sadari adalah selain memberikan penghasilan, sewa, properti juga mengalami kenaikan harga. Dalam 6 tahun pertumbuhannya mencapai 2 kali lipat. Mencapai hampir 2 kali lipat. Jadi target saya memiliki aset 10 miliar pada kenyataannya akan menjadi 20 miliar sekarang ini. Bila angka ini terus berlipat ganda, impian memiliki aset senilai 100 miliar, 10 juta dolar pun sangat mungkin tercapai. Saya menampilkan tabel berikut sebagai contoh dengan harapan dapat menginspirasi Anda. Di sisi lain juga saya berharap dapat semakin kuat meneguhkan saya pribadi untuk terus mengupayakannya. Mari kita bersama-sama mengejar financial freedom kita. Anda dan saya pasti dapat mencapai financial freedom lebih cepat. Saya harus terus mendorong Anda untuk berani terjun ke dalam bisnis. Kita semua memiliki kemampuan itu. Kita semua memiliki kemampuan untuk itu, hanya seringkali kita tidak menyadarinya dan takut gagal. Namun, bila pada akhirnya Anda memutuskan bahwa bisnis bukanlah sesuatu yang ingin dikerjakan, Anda tetap dapat berinvestasi dalam bisnis orang lain melalui instrumen investasi saham. Gunakanlah reksadana saham. Jangan habiskan waktu berjual beli saham. Gunakan kelebihan waktu Anda untuk meningkatkan kinerja di perusahaan sehingga Anda dapat mengalami peningkatan karir. Siapapun karenanya dapat mencapai financial freedom lebih cepat. Kuncinya adalah berinvestasi di dalam bisnis dan properti. Mulailah berinvestasi secara disiplin di dalam reksadana saham dan camkan dalam hati Anda saat ini juga untuk membeli properti Anda yang kedua yang dapat memberikan arus dana penghasilan sewa untuk kemudian membeli properti ketiga dan selanjutnya. Selanjutnya nanti ada gambar financial freedom dengan gaya hidup setara. Ilustrasi gambar 19. Ilustrasi pencapaian FF pada usia 45 tahun nanti bisa dicek di halaman 181. Contoh di halaman 181 menggambarkan seseorang yang berinvestasi secara rutin dalam bisnis menggunakan reksadana saham sejumlah rata-rata 7,5 juta per tahun. 10 tahun kemudian, ia membeli properti kedua seharga 600 juta. Setelah dihitung, orang tersebut akan memiliki penghasilan pasif di usia 45 tahun sebesar 300 juta per tahun atau setara nilai saat ini 90 jutaan per tahun menggunakan asumsi-asumsi yang ditampilkan dalam diagram. Kendaraan investasi lainnya. Selain kedua aset investasi utama yang telah saya rekomendasikan dan jabarkan, tentu terdapat berbagai aset investasi lain yang bisa digunakan untuk melengkapi portfolio Anda. Anda dapat menempatkan dana di dalam instrumen investasi emas yang sering disebut sebagai uang yang sesungguhnya.
atau dalam bentuk obligasi. Berdasarkan pengalaman saya, dalam 10 tahun terakhir, kinerja investasi dalam emas dan obligasi dapat memberikan potensi rata-rata keuntungan per tahun seperti berikut. Aset investasi emas pertumbuhannya 15% per tahun. Aset obligasi pertumbuhannya per tahun 12%. Cek tabel 25 halaman 182 kinerja investasi emas dan obligasi. Menjauhlah dari produk investasi derivatif. Kemajuan zaman pun telah melahirkan berbagai produk investasi modern yang bersifat turunan dari produk-produk investasi konvensional. Biasa disebut produk-produk investasi derivatif, seperti misalnya future mata uang forex, future indeks saham, dan future emas. Melalui produk derivatif tersebut, Anda tidak sedang membeli suatu aset nyata tertentu. Yang dibeli adalah kontrak perjanjian pembelian atau penjualan terhadap suatu aset tertentu. Bila Anda tetap tidak dapat memahami uraian saya, artinya Anda harus lari menjauh dari tawaran investasi saham future tersebut. Permasalahan utama dengan investasi future adalah digunakannya faktor leverage margin yang sangat tinggi. Terlalu banyak orang yang tidak memiliki cukup dana terjerumus ke dalam trading future ini untuk melihat uang sebesar 50 juta atau 100 juta, bahkan lebih dari itu, ludes dalam sekejap. Padahal mungkin saja uang itu telah dikumpulkan dengan jerih payah untuk modal usaha atau untuk biaya pendidikan. Iming-iming penjual dan keinginan menjadi cepat kaya telah banyak menjerumuskan orang dalam berjual beli future ini. Singkat kata, bila Anda tidak memiliki setidaknya 250 juta dana menganggur, segeralah menjauh dari investasi future dan produk-produk derivatif lainnya. Penutup. Saya mulai terjun ke dalam dunia bisnis pada 2006, tepatnya ketika memutuskan ingin mencapai financial freedom memiliki aset produktif 10 miliar. Paling lambat tahun 2015. Setelah membaca langkah 6 ini, mungkin Anda pun memiliki tekad yang sama. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Anda dan mengatakan bahwa semua itu sungguh layak dikejar. Percayalah, Anda bisa menjadi pebisnis, menikmati setiap keuntungan yang ditawarkannya, dan mencapai impian financial freedom Anda. Sekalipun Anda memutuskan bahwa bisnis bukan sesuatu yang hendak Anda tempuh dan Anda memilih untuk tetap menjadi karyawan atau self-employed, saya pun telah menunjukkan bahwa Anda tetap dapat mencapai financial freedom jauh lebih cepat. Sebelum berusia 55 tahun dengan berinvestasi secara disiplin dalam bisnis orang lain sambil membangun aset properti Anda. Saya percaya hal itu layak dikejar. Kuncinya adalah Anda harus terus meningkatkan penghasilan dengan meningkatkan kinerja dan menggunakan tambahan penghasilan untuk berinvestasi lebih lagi dalam reksadana saham dan properti. Bisnis dan properti adalah dua aset utama yang saya percaya dapat menjadi kendaraan terbaik bagi Anda untuk mengembangkan kekayaan dan mencapai financial freedom. Setelah itu, Anda akan memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menggunakannya sebagai warisan yang sifatnya abadi. Baca langkah 7. Ingatlah, prinsip dasar dalam mencapai financial freedom adalah hukum akumulasi. Sangat sulit seseorang dapat mencapai financial freedom dalam waktu setahun, karena target yang ingin dicapai pasti nilainya ribuan atau bahkan jutaan kali lipat dari yang dimiliki saat ini. Impian ini hanya bisa dicapai dengan upaya yang konsisten dari tahun ke tahun. Dari bisnis rumahan berkembang menjadi bisnis konglomerasi. Dari 200.000 yang diinvestasikan secara disiplin per bulan menjadi miliaran rupiah. Dari satu rumah menjadi puluhan properti. Selamat menikmati perjalanan mengembangkan kekayaan dan mencapai financial freedom Anda. Sebuah petualangan yang pasti dipenuhi dengan tantangan namun sungguh menyenangkan. Yang perlu diingat,
Good is the enemy of great. Untuk mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, Anda tidak boleh terjebak di dalam zona nyaman dan kehilangan semangat untuk melangkah jauh, untuk melangkah maju. Penghasilan aktif yang Anda miliki saat ini dapat hilang seketika. Maka itu, Anda harus secepat mungkin membangun penghasilan lain yang bersifat passive income, penghasilan pasif. Siapapun bisa menjadi pebisnis. Setiap orang pasti dapat mencapai financial freedom lebih cepat dari usia pensiun. Ringkasan. Satu-satunya cara untuk mencapai financial freedom lebih cepat adalah dengan meningkatkan penghasilan, karena berhemat saja tidak cukup. Pilihan terbaik untuk meningkatkan penghasilan secara pesat adalah dengan membangun bisnis. Aset bisnis dan aset properti adalah kendaraan terbaik untuk mencapai financial freedom. Langkah aksi. Selanjutnya di halaman 184 ada tabel langkah aksi. 1. Tentukan besar penghasilan pasif yang ingin Anda capai dan nilai aset produktif yang harus Anda bangun sebagai target financial freedom Anda. Kolom pertama total aset, kolom kedua persentase keuntungan per tahun, kolom ketiga penghasilan pasif. 2. Tentukan target waktu yang Anda inginkan untuk mencapai financial freedom tersebut dan mulailah membangun aset-aset produktif sebagai sumber penghasilan pendapatan pasif tersebut. Berinvestasilah di dalam aset bisnis Anda pribadi atau bisnis orang lain, dan properti yang menghasilkan pendapatan. Nanti selanjutnya buat tabel target pendapatan pasif. Kolom pertama angka, kolom kedua aset, kolom ketiga nilai, kolom keempat persentase hasil, kolom kelima pendapatan pasif, kolom keenam keterangan. Di bagian bawah total, dan saya berkomitmen mencapai target ini sebelum tanggal diisi dengan tanggal target. Cek di halaman 185. Ketiga, bila diperlukan, pecahlah target financial freedom Anda menjadi target-target yang lebih kecil sehingga lebih mudah dicapai. Financial independence, PP memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar disebutkan satu persatu. Kemudian garis panah ke kanan, financial rich, PP pendapatan pasif, financial rich, PP memenuhi gaya hidup saat ini. Gaya hidup saat ini tulis apa saja, lalu panah ke kanan, financial abundance. Pendapatan pasif memenuhi gaya hidup yang didambakan. Gaya hidup yang didambakan tuliskan satu per satu.